Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nici Febriani. Saya dari Institut Teknologi Padang dengan program studi Teknik Informatika. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu informatika sosial. Informatika sosial merupakan program studi yang mempelajari aspek-aspek sosial dari komputerisasi, termasuk peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam perubahan sosial dan organisasi. Bisa dibilang gini, communication and technology adalah suatu cara yang menjelaskan interaksi mereka dalam konteks kelembagaan atau budaya, termasuk organisasi masyarakat, atau sebuah penggunaan teknologi informasi dalam konteks sosial. Bagaimana teknologi informasi itu dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan budaya. Informatika sosial itu merefleksikan 5 prinsip. Yang pertama, ada TIK dipandang sebagai sistem sosial dan teknik. Yang kedua itu ada informatika adalah problem oriented, atau yang artinya berfokus pada perancangan, pengembangan, dan penggunaan TIK dalam membantu individu, organisasi, masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang ketiga ada pengembangan penggunaan TIK berfokus pada konteks kausalitas. Dan yang keempat ada manusia adalah aktor sosial, memiliki ketertarikan sendiri yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa mereka menggunakan TIK. Dan yang terakhir adalah para periset informatika sosial melibatkan penelitian yang mendalam dari segi normatif, analisis, dan kritis. Faktor sosial. Faktor sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dalam hubungan antar manusia, budaya, dan lingkungan sekitar. Faktor sosial bisa mempengaruhi pola pikir, perilaku, serta interaksi antar individu. Misalnya, nilai-nilai budaya, norma, ekspektasi sosial dapat membantu cara kita berpikir, bertindak, serta dalam masyarakat. Selain itu, faktor sosial juga bisa mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang. Misalnya, dukungan sosial dari keluarga, teman, memberikan positif pada kesejahteraan kita. State of the art dari teknologi terus berkembang dengan cepat, seperti kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan artificial intelligence menjadi tren utama dalam teknologi saat ini, meliputi mesin belajar, pengolahan bahasa alami, dan pengenalan pola. Digunakan dalam berbagai aplikasi seperti asisten virtual, kendaraan otonom, dan analisis. Internet of Things menghubungkan perangkat elektronik ke internet, contohnya seperti rumah pintar yang menghubungkan perangkat seperti lampu, kunci, motor, dan lain sebagainya. Blockchain. Teknologi blockchain memungkinkan transaksi digital yang aman dan transparan melalui jaringan distribusi. Ini digunakan dalam Bitcoin. Cloud computing. Komputasi awan memungkinkan akses dalam penyimpanan data melalui internet, memungkinkan ketergantungan pada perangkat keras. Lalu ada realitas virtual dan realitas argumen. VR menciptakan pengalaman intensif dalam dunia maya, sementara AR menghubungkan dunia nyata dengan elemen digital. Teknologi ini digunakan dalam industri game, simulasi, dan pelatihan. Dengan adanya perkembangan teknologi yang kita sekarang, logis dari teknologi. Yang pertama ada algoritma. Algoritma adalah serangkaian instruksi logis yang memungkinkan kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua ada program komputer. Program komputer melibatkan pengguna bahasa pemrograman untuk menulis kode yang dieksekusi oleh mesin. Yang ketiga ada kecerdasan buatan. Dalam mengembangkan kecerdasan buatan, logika digunakan untuk merancang model, pemikatan, dan penilaian dalam mesin. Lalu yang keempat ada logika digital.
Logika digital adalah dasar dari sistematis komputer. Logika digital menggambarkan bagaimana sirkuit digital menggunakan gerbang logika seperti AND, OR, dan NOT. Logika ini membentuk desa dan komponen-komponen elektronik seperti CPU, memori, perangkat keras lainnya. Sosial informatika memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Contohnya seperti penggunaan teknologi yang berlebihan juga membahayakan seperti ketergantungan pada teknologi sosial media. Ini merupakan sebuah dilema bagi para mahasiswa. Di satu sisi lain, teknologi memberikan kemudahan akses yang cepat pada informasi untuk membantu dalam belajar. Berbagai materi dan sumber daya pendidikan ada dalam teknologi digital, misalnya seperti YouTube, browser, dan software lainnya. Tapi di satu sisi lain kita menjadi malas. Yang awalnya ini niat belajar, pengen nonton materi pelajaran buat besok, terus buka YT, ujung-ujungnya malah nonton drakor. Dan juga misalnya pas ngerjain PR, bosan scroll TikTok dulu deh, bentar, sampai berjam-jaman, nggak ingat waktu. Jadi ketika kita membuka medsos atau sosmed dapat mengganggu konsentrasi belajar kita dan mengurangi waktu tidur dan banyak dampak negatif lainnya. Jadi intinya kalau memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar, maka kita akan mendapatkan banyak ilmu, pengetahuan, dan ide. Jika sebaliknya, teknologi itu akan menjerumuskan kita. Baik-baiklah dalam menggunakan teknologi dan sosial media. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.